kita harus ketahui dulu abstrak itu apa sih? Abstrak juga harus kita pahami adalah bertujuan memberitahukan apa yang kamu temukan, bukan memberitahukan apa yang kamu lakukan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat abstrak. Abstrak ini, teman-teman YouTube sekalian, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, bahwa digunakan oleh seluruh kalangan penelitian, baik di penelitian S1, S2, maupun S3. Bahkan juga di dalam penulisan artikel. Sebelum kita akan memasuki bagaimana cara membuat abstrak, adik-adik, teman-teman YouTube sekalian, kita harus ketahui dulu abstrak itu apa sih? Ada yang mengatakan bahwa abstrak itu sesuatu yang masih samar-samar secara tekstual. Tapi sini kita sekarang akan mencoba memahami secara penulisan ilmiah. Abstrak adalah kumpulan elemen dari tulisan yang ada dalam skripsi kah dia, dalam tesis kah dia, ataupun dalam disertasi. Bahkan juga dalam penulisan artikel. Nah, kalau dalam penelitian S1, S2, S3, skripsi, tesis, disertasi, itu mulai tentunya dari bab 1 sampai bab 5. Semua ini dikumpulkan muatannya. Nah, abstrak juga harus kita pahami adalah bertujuan memberitahukan apa yang kamu temukan, bukan memberitahukan apa yang kamu lakukan. Ini kadang kan kita banyak nih, kita buat nanti di abstrak itu seperti saya melakukan penelitian skripsi dengan judul ini, bahwasanya ini penelitian sangat penting sekali dalam hal ini. Enggak, bukan sesuatu yang apa yang kita lakukan, saya akan melakukan ini begini-gini, enggak. Tapi kita harus menempatkan bahwa abstrak itu bertujuan untuk memberitahukan apa yang kita temukan. Nah, di lain hal, abstrak juga adalah kumpulan singkat dari sebuah makalah. Itu disampaikan oleh Carol Slade. Kalau boleh kita pinjam dari apa yang disampaikan oleh Carol, bahwa kumpulan singkat dari sebuah penelitian ilmiah. Apakah itu skripsi, apakah itu tesis, apakah itu disertasi, apakah itu artikel, bahkan seperti yang disampaikan Carol Slade adalah makalah. Nah, sekarang baru kita akan masuk kepada kajinya. Bagaimana sih cara membuatnya, Ustadz? Nah, yang pertama. Tapi sebelum kita masuk pertama nih, kita harus tahu dulu. Berapa sih jumlah maksimum yang masuk pada arsip nasional? Skripsi berapa? Tesis berapa? Disertasi berapa? Artikel berapa? Nah, kita akan kupas dulu. Bahwa jumlah maksimum yang masuk pada arsip nasional untuk tingkatan skripsi itu 500 kata. Atau kita kenal dengan yang umum nih, 500 karakter. Ya, itu dikumpulkanlah semua, dihitung semuanya, berapa semuanya, 500 karakter. 500 kata, itu untuk skripsi. Adapun untuk tesis, sebanyak 150 sampai 200 kata. Nah, adapun untuk disertasi bermuatan sebanyak 350 kata tuh. Nah, kalau artikel dia biasanya ada 200, tapi standarnya 200 sampai 250 kata. Nah, inilah yang akan dikumpulkan. Oke, sekarang kita masuk nih, udah gak sabaran tadi teman-teman YouTube sekalian ya.
Kapan sih membahaskan tentang bagaimana cara membuatnya, atau dalam artian apa sih isi-isi dari abstrak itu? Baik. Yang pertama, di dalam isi abstrak itu yang pertama adalah pendahuluan. Oke, bahasa lainnya adalah masalah. Diawali dengan sebuah masalah atau isu. Ya, misalnya nih, kita ambil masalah tentang kehidupan moderasi beragama membangun kesejahteraan bernegara. Contoh misalnya adalah judulnya tentang keyakinan. Nah, maka masalah tentang keyakinan itu apa? Ada ketidakyakinan. Banyak orang yang melakukan sesuatu karena dia tidak yakin. Misalnya dalam persahabatan, atau dalam sebuah percintaan, atau dalam seorang yang berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga akhirnya apapun yang dia lakukan, ia selalu dalam posisi penuh dengan keraguan dan kegelisahan. Inilah muatan masalah. Selesai. Yang kedua, isi dari abstrak itu tinjauan pustaka. Maka setelah kita paparkan tentang bagaimana permasalahan tentang keyakinan alias ketidakyakinan, maka di saat itu kita akan hadirkan tinjauan pustaka apa itu keyakinan. Fokus aja deh, kita menghemat karakter nih, menghemat kata nih. Maka kita masukkan dalam kupasan kajian, keyakinan adalah suatu rasa yang membuat seseorang meyakini akan sesuatu dan memotivasinya untuk berbuat lebih pasti dalam berkehidupan. Nah, inilah dia yang kita paparkan dalam sebuah tinjauan pustaka. Tinggal kita buat tuh. Siapa yang kita gunakan? Tokoh ahli yang mantap dalam menjabarkan tentang apa itu keyakinan. Ingat, ini tidak ada hubungannya dengan si tokoh. Yang ketiga, baru kita masuk kepada metodologi. Tapi ingat satu hal tadi, yang kedua tadi tentang tinjauan pustaka, itu adalah untuk mengarahkan nanti. Apakah pengertian tinjauan pustaka tentang judul yang kita uraikan tadi nanti mempunyai ketersinggungan nggak dengan apa yang ditemukan oleh tokoh yang kita gunakan? Teman-teman itu sekalian, kajian ini adalah kajian kualitatif. Dan kualitatif yang selalu kita pegang adalah library research, perpustakaan. Nah, walaupun nanti ada tentang lapangan. Yang ketiga adalah metodologi. Jadi isi dari abstrak itu adalah metodologi. Kita akan sampaikan tuh, metodologi apa yang kita gunakan? Oh, metodologi perpustakaan atau metodologi kualitatif dengan pendekatan jenis penelitian perpustakaan. Nah, maka dalam hal ini tentang pendekatan perpustakaan inilah yang harus kita kembalikan dengan menggunakan apa? Kami menggunakan dengan menggunakan dokumentasi. Kalau dia library research, kemudian yang kedua pengolahan data. Kita kumpulkanlah tadi data-data yang ada, pengumpulan data yang berhubungan dengan judul yang kita punya. Kemudian nanti baru dikaitkan dengan apa yang sudah ada dalam tulisan artikel yang lainnya. Tapi tentunya ini adalah kita sampaikan dengan hanya singkat saja. Menggunakan dokumentasi, pengumpulan data. Nah, di sini yang kita harus ketahui bahwa kita akan jabarkan. Metodologi yang kita gunakan apa? Metodologi yang saya gunakan adalah metodologi kualitatif. Dengan pendekatan jenis penelitian, library research. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian, library research. Nah, kemudian kita jabarkan tuh di situ. Dalam hal ini, pengolahan data diperoleh dengan pertama dokumentasi. Kita dokumentasikan. Yang kedua adalah pengumpulan data. Yang ketiga baru dianalisis dengan deskriptif. Tentu kita pahami bahwa deskripsi itu adalah menjelaskan secara rinci, tapi dengan pisau analisa yang tajam. Baru masuk yang keempat, dalam isi abstrak itu teman-teman YouTube sekalian adalah temuan. Nah, di sini baru kita sampaikan tokoh kita siapa,
kemudian dengan bukunya apa, ia menemukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang kita bangun tadi, dengan tinjauan pustaka keyakinan, maka dia menempatkan bahwa dia mempunyai temuan bahwa keyakinan adalah bla 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 bla. Nah, tidak banyak-banyak, cukup sederhana saja adik-adik menjabarkan itu. Nah, ini muatan dari pendahuluan tadi adalah dengan masalah yang pertama, ya kita uraikan isu-isu masalahnya apa, kemudian datanglah kita paparkan dengan harga kuat kajian dengan menghadirkan tinjauan pustaka dengan pengertian dari judul yang kita punya, sehingga akan bisa menjawab masalah yang kita hadirkan tadi sebagai isu. Baru masuk kita jabarkan dengan metodologi. Baru masuk yang keempat adalah kita isikan dengan temuan. Tokoh kita tampilkan, kemudian temuan apa yang kita punya, dan baru yang kelima kita jabarkan dengan hasil pencapaian. Temuan yang kita punya tadi, inilah hasil pencapaiannya. Bahwa keyakinan menurut bla 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 adalah seperti bla bla bla. Ini akan memudahkan. Sehingga baru yang terakhir adalah kata kunci. Teman-teman YouTube sekalian, seperti di YouTube juga, tentu kita akan membawa kata kunci. Kata kunci yang ketika kita mengetik di YouTube, maka akan keluar judul kita. Begitu juga di dalam penulisan abstrak ini. Kita tampilkan kata kuncinya apa. Kalau kita buatlah kata kunci dengan judul, ketika orang mengetik di Google Scholar, maka keluarlah judul kita. Ketika sudah terpublikasi dari skripsi, tesis, penelitian yang sudah kita buat jadi artikel dan kita masuk pada jurnal, kata kunci inilah yang akan mudah untuk dijumpakan oleh kalangan pembaca di saat skripsi, tesis, disertasi kita masuk dalam bank penelitian di kampus kita dalam berupa format komputer, atau yang sudah kita masukkan sebagai artikel ketika di Google Scholar, maka keluarlah judul kita punya skripsi, kita punya tesis, kita punya disertasi. Terakhir, teman-teman YouTube sekalian, sungguh bahwa abstrak ini memberikan dua kemudahan. Kemudahan pertama adalah ketika para penguji dengan kesibukannya, banyak bimbingan yang dia punya, banyak pekerjaan yang dia siapkan selama ini, maka dia sempatkan juga untuk menguji kita. Maka dikala ia tidak sempat untuk membaca skripsi, tesis, atau disertasi kita, maka di saat itu dia cukup dengan membaca abstrak kita saja. Nah, inilah yang pentingnya kita menjelaskan kepada abstrak kita, agar ketika dibaca kita menjelaskan kepada orang yang membaca dengan melalui abstrak yang kita punya, dengan muatan yang sudah kita kupas di atas tadi. Yang kedua adalah tentunya ini akan menjadi jawaban singkat tentang apa yang kita temukan, yang perlu kita beritahukan dengan uraian seperti yang kita atas tadi. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan manfaat bagi adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang dalam penulisan skripsi, juga tesis, dan juga pada bapak-bapak ibu yang lagi mengerjakan disertasi. Ini sangat membantu hingga akhirnya terpahamkan bagaimana membuat abstrak yang sesungguhnya memiliki fungsi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang sibuk, sehingga dengan membaca abstrak kita tahu apa yang kita temukan dalam penelitian kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.